Ya, halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Kita akan belajar lagi bareng-bareng. Kali ini kita akan membuat kombinasi dari indikator SMA dengan RSI. Jadi Simple Moving Average dengan Relative Strength Index. Oke. Nah, jadi teman-teman lihat di layar, seperti yang terlihat di layar teman-teman. Ini ada, ini marketnya volatility 100 ya, 100 ya. Nah, di sini saya pakai SMA Simple Moving Average periode 21 defaultnya web trader ini. Jadi SMA 21 ya. Nah, kita lihat harga price-nya lagi ada di atas di SMA 21 atau di bawah SMA 21. Kalau di atas berarti menurut rule ini major trend-nya lagi bukan major trend ya. Trennya yang sedang berlangsung itu lagi up. Oke. Kalau di bawah down. Gitu ya. Nah, buat eksekusinya, tadi ini di candle 1 menit ya. Ini 1 menit. Nah, eksekusinya kita di tick. Di sebelah kanan ini ada chart tick. Kita menggunakan indikator RSI, Relative Strength Index. Nah, teman-teman bisa lihat di sini RSI. Tinggal tambahkan RSI, periodenya juga default ini 14 tuh. Periode 14 ya. Semuanya apply to close. SMA juga close, ini RSI juga close. Di oke. Oke, caranya seperti ini. Jika pertama bot harus mendeteksi dia mau ambil posisi sebagai buyer atau seller. Simpelnya up atau down aja gitu aja ya. Ngelihat ini, kalau harga lagi di atas SMA, kita pilih up only, buy only, call only. Kalau di bawah ya sell only, put only. Karena di bawah ya. Nah, selanjutnya misalnya udah ketemu nih buy only ya, buy only. Kita cari momen di mana, nah RSI itu bagi teman-teman yang belum tahu atau lupa mungkin, prinsip utama penggunaan RSI itu adalah overbought sama oversold-nya teman-teman. Jadi sini ada level 30 sama level di sini level 30 di sini nih. Di sini level 70. Coba pastiin dulu ya. Di settingannya ya 30 sama 70 ya. Nih. Di atas ini level 70, di bawah ini level 30. Nah, di atas 70 dia tuh dianggap overbought, artinya sudah terlalu banyak yang beli dianggapnya oleh RSI, sehingga kita akan sell turun put itu jika dia crossing garis 70 ini. Nah, misalnya di sini nih teman-teman, dari atas 70 ke bawah 70, dari sini kita down put. Tapi karena kita begitupun kalau call ya, kalau rise itu dari crossing dari bawah ke atas. Nah, kalau yang crossing dari atas ke bawah 30 ini enggak teman-teman. Dari bawah ini ke atas, dari bawah 30 ke atas 30. Oke. Nah, tapi melihat ini teman-teman, karena ini buy only, jadi yang sell ini kita nggak ambil. Buat nggak ambil. Yang atas ini kita ambil yang buy. Yang ini juga nih. Yang crossing ke atas buy. Oke. Jadi prinsipnya seperti itu. Oke, melihat SMA di volatility di candle yang lebih besar 1 menit, dan eksekusi di time frame yang lebih kecil 1 tick, atau teman-teman mau pakai acuannya di sini 5 menit. Nah, di eksekusinya di 1 menit itu juga bisa. Oke. Nah, ini supaya cepat dapat momennya, supaya kita bisa sama-sama lihat open posisinya. Kita pakai tick aja ya, kita pakai tick. Nah, bagaimana mengaplikasikan? Oke, ini bersihkan layarnya dulu. Nah, setting market volatility 100, up down rise fall atau higher lower, terserah teman-teman. Saya kemarin udah rise fall. Sekarang coba kita pakai higher lower ya teman-teman ya.
RESTful aja deh, RESTful aja, RESTful. Nah, tiknya kalau teman-teman lihat di sini, saya pakai 10 ya, saya pakai 10 tik. Yang blok 3 ini hapus. Nanti kita akan testing pakai EasyV ya, EasyV 1.0 sekalian di benchmark. Kita butuh variabel SMA-nya, berarti kita butuh variabel SMA-nya, kita butuh variabel RSI-nya. Ya, oke. Pertama, set SMA-nya dulu. Ambil indikator SMA di kita pakai yang nggak usah pakai array, pakai ini aja, karena kita butuh nilai terakhirnya saja. Periodnya tadi 21, default yang di sini ya, WebTrader ya. RSI-nya kan 14. Input listnya, nah di sini kita pakai candle 1 menit teman-teman. Nah teman-teman perhatikan nanti SMA dengan RSI itu berbeda. Nih di sini kita pakai candle 1 menit. Ini make a list of close value in candle list with interval 1 menit. Nah ini teman-teman rubah patokan acuan di sini, time frame besarnya berapa, 5 menit kah, 10 menit kah. Nih di dalam contoh ini saya pakai 1 menit ya, biar dapat momennya cepat gitu, ketemu. Nah selanjutnya duplikat aja, kita setting RSI-nya teman-teman. RSI-nya juga close. Bukan close ya, ini delete aja. Kita ambil tick, tick list. Nah ini tick list. Tick list itu artinya urutan tik-tik ini, bukan candle gitu. Nih ini kan ada candle 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah ini ada tick. Nah itu artinya tick list di sini. Tick list periodenya 14. Defaultnya RSI yang di sini nih. Oke, RSI 14. Sudah, kita dapat. Karena kita butuh crossing ya. Crossingnya RSI ini berarti kita pakai RSI-nya array. Mana indicators? Nih RSI array ini teman-teman, bukan RSI yang satuan ya. Kalau yang ini, nih yang ini juga masih SMA. Pindahin saja ke sini, ini jadi 14. Ini hapus saja, nggak jadi. RSI array ya, yang tadi SMA yang satuan aja, yang nggak usah array. Oke. Lalu diperiksa nih. Misalnya untuk yang up dulu ya, untuk yang up dulu. SMA-nya harga sekarang, tick sekarang harus di atas SMA yang periode 1 menit ini. Berarti gini, di atas itu kan lebih besar. Apanya yang lebih di atas? Berarti last tick. Nih, last ticknya, bukan last digit ya. Last tick. Ambil SMA ini. Lebih besar daripada SMA. Nah, udah satu syarat pertama. Syarat kedua apa? Syarat kedua terjadi crossing. Nah, terjadi crossing berarti crossing yang ke atas itu dari bawah 30 ke atas 30 begitu ya. Berarti kita butuh kita ambil get yang ini list yang ini di delete. Kita ambil array RSI ini, kita ambil yang from n 2 kedua dari terakhir. Ini kita duplikat, kita bandingkan sama yang paling terakhir. Jadi from n ini diganti last saja. Nah, RSI get paling terakhir. Oke, ini taruh sini. Yang kedua
Oh, sorry. Berarti gini, ini bisa. Yang kedua harus di bawah 30. Nah, ini. Crossing itu kan kayak gini. Tek, naik gini ya. Berarti sebelumnya di bawah 30, setelahnya di atas 30. Sesimpel itu. Oke. Di bawah kurang dari, berarti kurang dari 30. Kita duplikat yang ini, kita hapus ini, gantikan yang ini, dan RSI yang paling terakhir itu lebih besar daripada 30, di atas 30. Nah, ada 3 syarat ini teman-teman, 3 syarat ini. Pertama, last tick harga harus di atas SMA yang 1 menit. Kedua, RSI yang kedua dari terakhir harus di bawah 30. Harus di bawah 30. Yang ketiga, RSI paling terakhir harus di atas 30. Set ke atas, di atas 30. Yang tadinya di bawah 30 sekarang jadi di atas 30. Itu artinya crossing. Prinsip sederhana crossing ya. Nah, gabungkan 3 ini pakai operator N. Biar rapi, ini satu lagi N-nya di sini. Nah, gabungan 3 ini jadi satu, taruh di sini. Jika ini semua terconfirm, maka purchase rise. Oke. Sekarang kita buat else if-nya teman-teman. Buat untuk purchase purchase fall-nya, put-nya ke bawahnya. Cukup duplikat saja. Nah, sebaliknya, tick-nya harus lebih kecil daripada SMA-nya. Di bawah SMA, RSI yang kedua harus lebih besar daripada 70. Ingat-ingat di sini nih, bukan 30 ya teman-teman. Di sini overbought-nya ini 70 garis, di bawah oversold-nya 30. Oke. Dia di atas 70 dulu, lalu RSI terakhirnya di bawah nih berubah jadi kurang dari 70. Udah. Jadi cukup rubah itunya aja. Selesai. Jadi rule-nya seperti ini aja teman-teman. Oke. Lanjut tambahkan martingale-nya ya. Initial stack-nya 1, duplicate, martingale multiplier 2, stack-nya initial stack. Jangan lupa USD-nya di sini stack. Lanjut ke blok 4, pasang if after purchase ada result is win. Jika win, kembalikan stack ke initial stack. Else, yang artinya jika lose, stack sama dengan perkalian multiplier. Oke, dan seperti ini ya teman-teman rule-nya. Tuh, teman-teman lihat SMA RSI lalu dibandingkan. Kita run web tradernya. Kalau di sebelah sini bisa gak? Ini di sini web tradernya ketutup. Nah, di bawah sini kelihatan nggak ya? Nah, ini kan di atas ya, di atas SMA 21. Berarti ini cari momen hanya buy only.
buy only kalau menurut rule yang kita sepakati ya. Jadi nanti tergantung teman-teman, silahkan dimodifikasi kalau teman-teman ada kebutuhan lain gitu. Ini saya geser ke atas biar ini bisa teman-teman lihat. Nah, teman-teman perhatiin di sini nih. Saya curiga tadi harusnya ada crossing. Cuma harus disamakan dengan di chartnya TradingView. Soalnya seperti saya bilang di video sebelumnya, kadang-kadang di web trader kalau terutama nilai tick ya, itu ada salah miss sekian digit teman-teman. Jadi misalnya di sini kan udah ada crossing gambarnya, tapi belum tentu sebenarnya pada kenyataannya. Sayangnya di trader view nggak ada ticknya. Nggak tahu kalau ada tick, tolong kasih tahu saya ya. Kalau di trading view bisa ngelihat ticknya, jadi di bawah 1 menit. Setahu saya paling kecil 1 menit gitu. Apakah bisa ngelihat chart tick gitu? Nah ini belum. Nah di sini masih menunjukkan buy only. Di sini kita nunggu RSI-nya turun ke bawah 30, lalu crossing ke atas 30. Jadi prinsipnya oversold-nya RSI. Nah, teman-teman lihat di sini karena dia emang lagi up. Nah, di sini kayak filter pertamanya kita mau hanya buy only gitu, buy only, tapi menunggu seakan-akan kayak menunggu koreksi ke bawahnya dulu dengan cara RSI. Kalau udah oversold terus balik ke atas, yaudah kita ngikut gitu, kita ngikut dengan anggapan trennya masih berlaku yang di sini nih, di time frame lebih besarnya gitu. Teman-teman bisa pakai di sini 5 menit, di sini 1 menit, itu bisa juga, atau 1 jam di sini mungkin 5 menit gitu. Iya, kalau robot-robot dengan indikator-indikator seperti ini memang lebih lama menunggu momennya ya teman-teman ya. Apalagi kalau filternya banyak. Ini filternya ada 3 ya tadi ya. Ada dua. SMA yang di 1 menit time frame besar dengan crossing RSI di time frame yang eksekusinya lebih kecilnya. Nah, kita lagi nunggu confirm nih di bawah 30 gak? Nah, ini harusnya di atas 30 nih. Oke, coba. Saya curiga apakah bot is running. Coba kita hilangkan dulu ininya ya teman-teman ya. Oh, kita kasih notify dulu deh. Jangan-jangan kita ada yang salah. Notify nilai SMA dan RSI-nya. Kok nggak open posisi dari tadi? SMA. Kita ambil dari sini. Lalu RSI-nya separator
Nah, kita ambil sublistnya, kedua terakhir. Dari RSI. Karena RSI ini kan array. Dua nih, duplikat dari sini aja dua. Coba kita run. Kita samakan dengan nilai yang di chart. Ini ada nilainya gak nih? Nilai SMA-nya 7229. 7229 442 4052 21 close. Oke. Terus RSI-nya supaya kelihatan nih, saya geser di sini. RSI yang paling kanan 2963. Nah, RSI 14. RSI 1 tick volatility 100. Oh, ini harus digerakin. Sorry. 59. Nah, teman-teman lihat nih. Entah kenapa harga yang di sini nih 458 61. Tuh, kalau teman-teman perhatiin beda ya, teman-teman. Beda. Tapi kalau teman-teman cek di TradingView, ini sama dengan yang di sini. Jadi menurut pengalaman saya, yang di sini dia berpatokan sama TradingView yang sama, teman-teman. Di TradingView. Jadi sebenarnya kita nggak bisa patokan sama gambar ini cuma kira-kira aja nih. Nah, jadi kita patokan sama angka ini nih. Oke, tapi kita cek dulu, kita udah setting period 14, tick list sudah benar, SMA 21, udah sama semua ya. Periodenya 14, di sini periodenya 14 harusnya udah sih itu, RSI 14 close. Iya, sudah. SMA-nya 21, ya betul. Oke. Jadi teman-teman, kalau berpatokan sama sini ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan ya, udah pasti beda sih ini, teman-teman. Teman-teman perhatiin. Ini di web trader ya, saya di web trader. Teman-teman buka TradingView sebenarnya. TradingView-nya si binary.com. Coba ya, di sini nilai SMA paling terakhirnya 723846. Ya kalau itu sih kayaknya benar ya SMA-nya. R100 di sini. Nah, ini kita coba 1 menitnya. Nah, di sini paling kecil 1 menit nih, maksud saya nggak ada 1 tick, jadi kita nggak bisa bandingin. Ya, ini masih di tengah-tengah ya, 50, 49, 47 RSI-nya. Dia belum overbought, belum oversold. Jadi memang belum open posisi meskipun gambar di sini udah. Kita pengen lihat yang di sini. Indikator SMA MA aja berarti moving average. Kita ganti settingannya 21. Oke. 21. Nah, teman-teman perhatikan yang di sini nih ya. Di sini saya lepas kursornya ya supaya nggak ganggu. Itu samakan dengan yang di sini. Samakan dengan yang di apa nih? Notifikasi kiri bawah. Nah, mungkin ada keterlambatan, tapi nilainya itu mendekati ya, sama gitu, sama nih. Ini 83, di situ 83.
Sini 47,47 nih. Dan channelnya telat nih. Ini lagi nggak bergerak tuh. Yang di trading view-nya. Padahal chartnya udah bergerak ya. Nah, ini kadang-kadang berhenti begini. 98, 89, 96. Nah, ini 89 tadi telat ya. Nah, ini open posisi nih, teman-teman. Open posisi. Nah, jadi perhatikan trading view-nya tuh ya, teman-teman ya. Trading view-nya. Maksud saya nggak usah dicek 24 jam chartnya, tapi lihat value-nya, lihat nilainya. Lihat nilainya aja. Bandingin sama yang ini. Di sini 4402. Nah, ini 4401. Ya, mendekati. Kalau SMA sih kayaknya nggak terlalu besar ya perbedaannya. RSI yang berasa. Nah, ini harusnya Marti di crossing berikutnya. Oke, jadi kita lihat gambar ini sebagai patokan aja. Yang jelas ini buy only. Nah, tinggal crossingnya ini. Crossingnya ini patokannya sama nilai ini aja nih, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat hasil testing di EasyView 1.0 ya. Saya pindahkan ke VPS biar running beberapa jam gitu. Apa bisa cari satu ticknya ya? Di mana ya? Kalau line ini juga tetap 1 menitnya sih. Ini garis sih. Iya, nggak ada, teman-teman. Kalau menurut pencarian saya sih nggak ada ticknya ya kalau di trading view ya. Nah, makanya saya buka web trader meskipun nilainya nggak tepat. Meskipun ada miss di nilainya. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini 29 nih, udah menuju ke bawah. Udah menuju ke bawah lalu ke atas lagi. Nah, 29 ke 33. Tadi kan di atas 30, terus ke 29. Naik ke atas, dianggap crossing up. Gitu. Kita hanya call only karena harga di atas SMA-nya gitu ya. Oke. Mana chartnya? Ini 10 tick ya. Nah, ini harusnya loss nih karena dia turun. Nah, loss 1, 2, selanjutnya 4. Nah, begitu. Oh iya, sekalian ini ada loss 2 kali ini. Nah, kalau menggunakan EasyV, misalnya kita setting lossnya 2 gitu ya di triggernya. L2, LL. Ini masih di slave account. Setelah 2 ini dia akan pindah ke master gitu. Jadi 2 ini nggak akan, loss ini tidak akan dirasakan oleh si master account. Oke. Karena kita setting LL. Kalau teman-teman mau lebih aman lagi, 3L berarti LLL. Tapi momennya akan lebih sedikit, teman-teman, lebih jarang. Oke. Tapi nanti ketika di sini misalnya terjadi 5 kali berturut-turut dan yang ke-6 baru win, 5 itu berarti komposisinya 3 di slave, 2 di master. Jadi di master hanya mengalami 2 loss berturut-turut, setelah itu win. Oke, gitu ya teman-teman ya. EasyView 1.0. Jadi dia tidak mengejar profit sebenarnya, tapi lebih kepada mengantisipasi loss berturut-turut. Mengantisipasi sekian loss berturut-turut itu. Nah, di sini dia ke atas nih, 70, 73. Nah, ini dia lagi di atas nih. Nah, di atas. Meskipun nggak tepat, tapi kira-kira di atas ini.
di atas 70, maksudnya garis 70 ya. Di sini dia 6159, turun ke bawah, ke tengah nih 55. Nah, kalau teman-teman nggak mau ada filter SMA-nya, teman-teman tinggal ganti ini aja, yang ini jangan dipakai, ini yang ini nih. Plastik SMA ini dicabut, dilepas gitu ya, ganti ini aja. Jadi N langsung di sini gitu. Tak gitu. Ini saya kembalikan. Jadi kalau itu tanpa melihat SMA-nya. Oke. Coba ya, kita testing ya teman-teman ya. Kita lepas simple moving average-nya ya. Kita lepas simple moving average-nya, berarti dia hanya lihat RSI saja. Bisa down, bisa up, Pak, gitu ya. Misalnya nih. Ini saya copot di sini, ini di sini. Terus saya rapikan. Nah, yang ini biarin aja di sini. Oke, saya stop. Saya run. Otomatis yang ini nggak lanjut ya artinya, ulang dari awal ya, karena kita kan buat stop, habis itu starting lagi. Kita pengen lihat momennya. Nah, ini maksud saya kenapa pakai momen-momen pendek, time frame 1 menit, ini tick, supaya pada saat video tutorial ini kelihatan teman-teman. Kalau yang kecilnya kelihatan, nanti baru dipindahkan ke time frame besar, karena sudah terbukti buatnya bekerja di time frame yang banyak momennya, time frame kecil gitu. Kita lihat di sini aja. Nih. 60, 53, ke 43, ke 47, 42, 39, 35. Dia menuju 30, 33, masih 33, 39 naik lagi, 45 naik lagi, 42, 36. Ya, masih di 37-an ya. Offsetnya batasnya tadi 30. Batas atasnya 70. Kalau teman-teman pakai time frame 1 menit buat eksekusi, bisa di TradingView, lebih enak ngelihatnya. tradingview.binary.com gitu. Empat enam, 40, 36, 28. Nah, itu di bawah 30 nih. Sudah di bawah 30. Sekarang tinggal menuju ke atasnya 30 nih sini. 27, 25. Nah, kita tinggal menuju dia di atas 30 aja. Crossing up dianggapnya ya. Di bawah, masih di bawah. 29, 299, 29 turun, 27, 26, 24 turun, belum nggak jadi ke 30, 21, 33. Nah, itu crossing ke atas dari 21 ke 33, dianggap crossing up begitu. Oke, untuk menghemat waktu teman-teman, nanti silakan teman-teman cek. Saya akan pindahkan ini ke VPS, lalu saya pasang triggernya ya. Triggernya mungkin sekian L gitu ya, 2 atau 3 gitu ya. Nanti teman-teman lihat gimana caranya. Teman-teman juga bisa lihat notifikasi di sini ya. Ya. Oke. Kalau di VPS nanti saya akan testing dengan SMA-nya aktif ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih sudah belajar bareng sama saya. Salam sehat, salam sukses. Amin. Selamat menyaksikan berikutnya.
Ya teman-teman, jadi yang teman-teman lihat di layar ini adalah hasil testing Easy Virtual sekitar 5 jam lebih, hampir 6 jam mungkin ya. Ini di sebelah kiri slave account-nya, itu jam pertama opennya ya, bukan runningnya, opennya itu 14.33 sampai di sini terakhir opennya saya stop di jam 19.48. Nah itu ya 19.48. Ini 19.48. Nah teman-teman lihat di sini, saya setting triggernya ini 3 ini teman-teman, 3L, L. Artinya kalau 3 kali win di sini, dia akan open posisi di sini. Nah teman-teman lihat di sini, loss berturutnya paling besar yang di sebelah kanan ya, master ya, adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada saat di testing ini 6, ditambah ini 3. Nah, bayangkan teman-teman, totalnya ada berapa berarti? 9. Ada 9 loss berturut-turut. Andai kata kita nggak pakai easy V, 9 loss berturut-turut itu mungkin bisa menghabiskan balance teman-teman. Nah, ini kalau kita pakai 3 berarti 6 di sini. Masih ada harapan, atau mungkin juga kalau balance yang nggak cukup juga bisa habis juga. Jadi teman-teman hitung dari awal sebelum running. Nah, atau teman-teman bisa tambahkan di sini untuk next textingnya, virtual loss di sini 5 misalnya, seperti ini. Nah, L-nya 5 gitu. Sehingga yang diderita di sini 4. Itu pun kita tidak tahu yang sudah terjadi ini apakah akan terjadi lagi atau tidak. Gitu ya, kita juga tidak tahu yang belum terjadi di sini apakah mungkin terjadi di berikutnya, itu juga nggak ada yang tahu ya. Jadi hasilnya seperti ini yang teman-teman lihat. Silakan nilai sendiri ya teman-teman ya. Silakan dinilai sendiri, dan silakan di robotnya dimodifikasi dan improvisasi sendiri sesuai kebutuhan. Oke, thank you teman-teman sudah menyaksikan video ini dan sudah sama-sama belajar binary report bersama saya. Salam sukses, salam sehat. Amin.